Silakan duduk jemaat sekalian. Jadi saya melanjutkan dari kesempatan yang lalu ya. Kalau yang lalu kita membahas aku percayanya. Aku percaya, meskipun ini dikatakan dalam ibadah umum, dalam rombongan saat ibadah berseluruh jemaat, tapi poin pertama aku percaya. Bukan kami, tapi aku. Sifatnya personal, pribadi. Kekristenan meskipun komunitas, meskipun hidup bersama, ada komunitas, ada kelompok, ada pemuritan, ada ini, ada itu, tapi tetap iman itu urusan pribadi. Dan percaya seperti apa? Percaya yang benar, bukan cuma percaya yang tahu, tapi percaya dalam hati. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua, bahwa pengakuan iman terbentuk untuk dua hal. Yang pertama, membetulkan ajaran yang saat itu banyak ajaran menyimpang, belum punya standar paten, belum punya patokan. Jadi orang nggak senang bikin ajaran baru, sangat banyak. Sehingga jemaat mula-mula, bapak-bapak gereja dalam sidang jemaat mereka menyimpulkan, ayo kita bikin pengakuan iman. Kalau Bapak Ibu mungkin baca-baca beberapa lembaga yang Kristen, yang teologis, mungkin yayasan-yayasan yang rohani, mereka pasti punya pengakuan iman masing-masing untuk menunjukkan posisi mereka. Oh, mereka itu Kristen, mereka Katolik, mereka Ortodok, mereka apa? Mereka punya pengakuannya sendiri. Dan orang Kristen harus sepakat sama pengakuan iman rasuli. Ini batas minim. Masalah nanti baptisnya seperti apa, masalah nanti perjamuan maknanya seperti apa, itu urusan kemudian. Tapi dasarnya bahwa Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Yesus itu benar-benar lahir dari perawan Maria, benar-benar bangkit, mati di salib, bangkit yang kita rayakan minggu lalu saat Paskah, dan naik ke surga. Itu harus setuju. Itu dasar minimum sebagai orang Kristen. Dan fungsi yang kedua untuk menjaga supaya ajaran ini sama semua, baik Kristen di Yunani, Kristen di Mesir, Kristen di Arab, Kristen di Asia, semuanya sama. Punya standar yang sama. Itu fungsi dari pengakuan iman. Tapi saya tidak mengkhotbahkan pengakuan iman, karena pengakuan iman pada dirinya sendiri itu nggak punya kuasa apa-apa. Percuma kita hafal, tiap hari diucapkan. Pengakuan iman bukan mantra yang kalau hafal tiba-tiba doa kita terjawab, masalah kita selesai, enggak. Pengakuan iman itu ibaratnya matahari dan bulan. Pengakuan iman itu hanya bulan yang enggak punya cahaya, memantulkan cahaya dari matahari. Dasar firman sehingga timbulnya pengakuan iman inilah yang perlu kita uji, perlu kita pelajari. Percaya itu percaya seperti apa? Bulan lalu kita lihat di Alkitab, percaya itu yang seperti ini. Dan hari ini kita lanjut ke bagian yang kedua, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi kita hari ini akan fokus ke pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Orang Kristen percaya Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal itu bukan triteisme, Allahnya bukan tiga. Kalau ada yang bilang Kristen Allahnya tiga, itu bukan Kristen. Kristen percaya Allah itu satu. Dari zaman Yahudi, dari bangsa Israel, mereka percaya Allah itu ehad. Allah itu satu. Tapi dalam ketunggalan Allah diwujudkan dalam tiga pribadi. Hakikatnya satu Allah, pribadinya tiga pribadi. Kelihatan ada beda, tapi nggak bisa kita lepaskan. Nggak mungkin Allah Bapa sama Allah Putra nanti ribut. Wah, aku maunya gini, Yesus maunya gini, Allah Bapa mau gini. Nggak bisa. Karena mereka satu hakikat dalam tiga pribadi. Kita tidak akan bahas panjang di situ, nanti Bapak Ibu tambah pusing semua ya. Dan pengakuan iman ini lahir dari 1000 tahun lebih, dari zaman jemaat mula-mula, gereja mula-mula, sekitar tahun 300-an sudah ada. Dan sampai sekarang masih tetap dipakai, dipercaya, dilakukan, dipraktekkan, dibaca bersama. Di beberapa gereja ada yang sebulan sekali, ada yang beberapa waktu sekali, ada yang mungkin saat Paskah tok dibaca, saat Natal tok dibaca, beda-beda tergantung gerejanya. Tapi mayoritas umat Kristen semua mengakui dan percaya. Hari ini kita fokus kepada Allah Bapa. Untuk Allah Putra, Yesus, untuk Roh Kudus itu di kesempatan yang mendatang. Mari kita baca di Matius 6 ayat 9 sampai 13.
Sebelum itu kalau kita baca ya, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Itu dari Kejadian 1 ayat 1 sudah ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dasarnya jelas dari Kejadian. Pembikin pengakuan iman tidak ngarang cerita, sudah ada dari Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara lanjutkan di situ Allah yang mencipta, ada roh Allah yang melayang, ada firman yang menjadikan nyata, jadikan terang dan lain-lain. Allah Tritunggal sudah ada. Sudah kelihatan dari Kejadian 1. Nah di Matius 6, saya yakin Bapak Ibu sudah dengar, sudah hafal ya. Mungkin di rumahnya ada yang sampai dibikin poster, dibikin figura gitu ya tulisannya. Ini tentang doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berhenti dulu di sini. Ada dua sifat Allah yang akan kita renungkan pagi hari ini. Dua sifat utama dari Allah Bapa. Ini dibahas panjang lebar saat katekisasi juga ya. Yang pertama, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu percaya Allah kita Maha Kuasa, amin? Allah kita Maha Tahu, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha segalanya. Jauh melebihi kemampuan kita, melebihi akal budi kita, melebihi logika kita. Allah itu Maha Kuasa. Di luar batas manusia. Itu sifat yang pertama, Allah yang Maha Kuasa. Sifat yang kedua, itu Allah yang pribadi, yang personal buat kita. Tadi di ayat 9, Bapa kami yang di surga. Dalam budaya orang Yahudi, Bapa itu bukan cuman orang pria yang lebih tua, bukan. Kalau sekarang kita kan sering ya ketemu orang, oh Pak, Bapak gitu ya. Tapi Bapa di sini itu Bapak ayah kandung. Yang melahirkan kita, ayah kandung yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang menyertai, menjagai kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Bukan cuma sebutan untuk pria yang lebih tua, tapi Allah yang personal, yang kenal kita dari kecil. Allah yang mengetahui pribadi kita. Dan di sini Yesus menekankan ketika Yesus mengajar doa Bapa kami, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi pada masa itu pun juga percaya dewa-dewa mereka itu Aba, Bapak. Mereka percaya Zeus itu bapak mereka. Dewa-dewa utama yang gede-gede itu bapak mereka. Tapi pikiran mereka tentang bapak, misalnya Zeus itu dewa yang kalau kita tidak nurut, kalau kita berontak, kita disambar petir, kita langsung dihukum. Bapak yang jauh, yang benar-benar maha kuasa sampai kita mau ngapa-ngapain, takut. Bukan membuat kita seneng, kita kagum sama Bapak, bukan, malah kita jadi takut. Tapi di sini Yesus bilang, Bapak itu Aba. Bukan cuman yang maha kuasa, tapi yang kenal kita secara pribadi. Ketika kita doa-doa Bapa kami, bukan Bapa kami yang di teras, di ruang tamu. Bukan, tapi yang di surga. Di sini menunjukkan bahwa Bapa itu yang kenal kita, Bapa kita pribadi itu Bapa yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa melakukan segala sesuatu. Dan dilanjutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di sini berkata kerajaan Tuhan itu akan datang. Berbicara soal nanti kekekalan. Jadi ketika doa kita bukan cuma fokus saat ini diri kita, hal hari ini toh, bukan. Tapi bahwa nanti kerajaan Tuhan akan datang. Fokus kita bukan cuma saat ini tapi juga nanti di kekekalan. Di mana Bapa kita, Allah kita yang maha kuasa. Di nanti kerajaan 1000 tahun di kekekalan, hewan buas bisa tidur sama mangsanya. Singa bisa main-main sama kambing. Padang gurun bisa jadi taman bunga.
Bahkan Allah yang maha kuasa itu menunjukkan bahwa maut tidak punya lagi kuasa. Di Wahyu dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Di situ Bapa menunjukkan kuasanya itu jauh melebihi apapun, sampai maut pun bisa dipatahkan. Itu kuasa yang dipunyai Tuhan. Bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa dari apa yang kita alami sekarang. Dari apa yang mungkin buat kita, nang gereja gak yo? Sik ngantuk ya aku, mari lembur. Mari nonton lomba iki, mari turnamen iki, aduh. Mari ngene THR-an, aku kudu beli iki, siap-siap mudik. Nang gereja gak yo? Kerajaan Allah jauh lebih besar dari hal-hal duniawi. Dan kehendak Tuhan yang harusnya jadi tujuan utama kita. Itu Allah yang maha kuasa. Sama-sama katakan Allah yang maha kuasa. Kita lanjut di ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu lihat ya, doa yang dibuka dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang membawa kerajaannya, kehendaknya yang jadi, Allah yang dimuliakan. Doanya apa? Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau tadi bahasnya yang maha kuasa, doa itu tiba-tiba bergeser. Personal. Makanan kami yang secukupnya. Kita merasakan Allah yang intim, tahu kebutuhan kita. Ayah, bapak yang baik itu bapak yang tahu kebutuhan anaknya. Bukan bapak yang, oh iya kamu mau ini, ya, kamu mau ini, ya, kamu mau ini, ya. Bapak yang baik tahu kapan berkata tidak. Kalau perlu sampai marah, anaknya dimarahi karena itu hal buruk. Bapak yang baik tahu, anaknya ini kalau umur 1 tahun jangan main listrik. Meskipun anaknya sampai nangis-nangis mau nyolokin tangannya ke stop kontak, bapak yang baik pasti tangannya ditarik. Jangan, enggak boleh. Tapi kalau bapaknya, oh ya mau main listrik, ya monggo, ya ayo. Mau piro watt, ayo tak setrumno. Itu justru bapak yang jahat. Bapak yang baik tahu kapan berkata tidak, tahu kebutuhan anaknya. Anak 1 tahun itu belum waktunya main listrik. Mainnya mungkin main plastisin, main Lego. Kalau sekarang mungkin dikasih handphone gitu ya, ya saya nggak tahu itu urusan perkembangan mentalnya anak gimana. Kalau dari kecil sudah dengklu terus gitu ya. Tapi kita bisa lihat bapak yang baik tahu kebutuhan anaknya, bukan cuman keinginannya. Mungkin beberapa dari kita pernah merasakan ketika kita beranjak dewasa, kita merenung, iya ya untung loh dulu aku sama papaku sama mamaku gak dibolehin ini, gak dibolehin aku dilarang ini, untung loh ya. Coba dulu aku dibiarno. Waduh gak tahu aku sekarang kayak apa. Mungkin beberapa dari kita pernah punya momen-momen seperti itu. Nah, saya pribadi dulu waktu masih SMP gitu ya, teman-teman saya itu udah boleh mbak motor sendiri meskipun belum punya SIM. Ke sekolah motoran, pergi kemana dicul sama papa mamanya, sekarangmu kan mau ke mall, mau mulai subuh nginep rumah konco, gak ngurus. Saya iri, loh kok iso, kok oleh, kok boleh, aku ya mau rek nginep rumahnya temanku seminggu. Aku ya mau ke sekolah berangkat sendiri, ndak nunggu diantar. Nah, dulu saya kecil berontak, marah-marah, sampai diem-diem nyelinap gitu ya, bilangnya mau ke rumah temen ternyata motoran kemana. Tapi waktu saya besar saya sadar loh, aku loh gak iso numpak motor. Saya tuh ndak bisa naik motor, kalau saya dibolehi loh. Tabrakan berapa kali itu pasti. Saya ingat saya putar balik waktu pemilu coblosan gitu ya. Putar balik aja motor saya jatuh, cuman puter loh. Ngegasnya nggak biasa, langsung motornya loncat gitu ya, sayanya jatuh, motornya jatuh juga. Itu kalau saya dibolehi dari kecil, bisa jadi saya udah tangannya plecet, mungkin patah tulang, mungkin hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Tapi karena orang tua saya mengasihi saya, meskipun waktu saya kecil saya belum ngerti, waktu dewasa
Suatu saat pasti ngerti kok. Itulah ayah yang baik, ayah yang mengerti kebutuhan anaknya. Apalagi Bapa dari segala Bapa, Allah yang maha kuasa. Kalau kita doa, kita perlu uji. Yang kita doakan, kita mintakan. Itu kebutuhan apa? Keinginan. Karena saya yakin dan percaya hidup itu tidak butuh aneh-aneh kok. Yang bikin aneh-aneh itu gaya hidupnya. Orang hidup makan emperan 5 ribuan bisa kok. Tapi buat gaya hidup dipajang di sosmed, masuk no WA, aku makan di resto ini, resto ini, resto ini. Mungkin uang yang bisa buat makan seminggu habis kali makan. Itu gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Nah Tuhan bilang memberikan pada kami makanan yang secukupnya. Kita baca di Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Di sini Salomo berkata, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Lanjut, yakni jauhkanlah padaku kecurangan dan kebodohan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Lanjut ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Berikan kepada kami makanan yang secukupnya, itu merujuk ke bagian ini. Secukupnya. Kalau aku lebih, aku bisa menyangkal Tuhan. Aku bisa jadi sombong. Ini usahaku kok. Ini kemampuanku. Aku yang bisa. Tapi kalau kekurangan, kita mengumpat, kita marah sama Tuhan, iri sama orang lain. Bahkan di sini dikatakan, aku mencuri, mencemarkan nama Allah. Manusia punya kecenderungan 2 sisi. Kalau kelebih kita jadi sombong, kalau kurang kita ngedumel marah sama Tuhan. Makanya Salomo pun dengan hikmat dari Tuhan dia bilang secukupnya. Jangan bikin aku miskin, tapi jangan bikin aku kaya juga. Karena kalau aku kelebihan, aku jadi sombong. Kita rentan jatuh di situ jadi sombong. Kalau kekurangan juga rentan jatuh marah sama Tuhan. Membanding-bandingkan, kok yang ini lebih, kok yang ini gini, kok yang ini gini. Di situ kita bisa lihat bahwa makanan secukupnya. Itu memang sudah dari dulu Tuhan atur, kita itu butuhnya cukup. Kalau lebih puji Tuhan, kalau kurang pasti cukup. Yang kurang itu gaya hidupnya. Kalau cukup aja saya yakin. Kita lanjut di Matius tadi ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bahasa asli bukan cuman orang yang bersalah, bukan cuman kami bersalah, kesalahan kami, bukan. Bahasa yang dipakai tegas bilang hutang. Di sini kalau kita terjemahkan ya, ampunilah kami akan hutang-hutang kami seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Berapa banyak dari kita kalau ada orang hutang sama kita, nggak mungkin kita, yes nggak apa-apa, nggak mau bayar nggak apa-apa. Pasti kita tagih. Pasti dihitung di, yes sak bulan yo gak ditagih, wah aku gak dibayar-bayar, tak tagih nih. Tapi kita mungkin kalau kita pernah utang berharapnya ya wes gak perlu bayar gitu ya, maunya gratisan gitu kan. Tapi di sini kita bisa lihat bahasa yang dipakai. Tuhan mengampuni kita atas hutang kita kepada Tuhan. Seperti kita mengampuni hutang sesama kita. Kalau kita lihat dari zaman Alkitab, bangsa Israel yang berhutang, yang gak bisa bayar hutang, itu dijadikan budak beberapa tahun. Tapi Tuhan tidak kejam. Tuhan tetap beri kesempatan. Ada sekian tahun sekali adanya namanya tahun pembebasan, di mana seluruh budak dilepaskan, seluruh hutang dihapuskan. Itu mencerminkan bahwa kasih Tuhan itu melebihi semua hal-hal duniawi. Mungkin kalau beberapa tahun lalu ada pemutihan pajak gitu ya, orang yang telat bayar, dendanya mungkin besar sampai berjuta-juta, puluhan juta. Tapi adanya pemutihan, ada potongan. Mungkin beberapa puluh %, denda yang sekian puluh juta mungkin jadi sekian belas. Ada keringanan.
Alkitab bukan cuma meringankan hutang kita, tapi menghapus hutang kita kepada Tuhan. Kita yang pendosa, kita yang harusnya dapat maut, dihapuskan. Semua dosa kita, baik itu yang kita sadar itu hal salah, ataupun kita tidak sadar. Alkitab juga bilang orang itu kalau sadar ada hal baik tapi tidak dilakukan, dia juga berdosa. Dosa itu bukan cuma ketika kita melawan Allah, tapi ketika kita tidak melakukan hal baik, kita juga sudah dosa. Dan itu semua dihapuskan. Kalau saudara lihat dari kejadian, dari zaman Adam Hawa, dikasih perintah jangan dimakan buah ini, dimakan. Zaman Nabi Nuh, menyebarlah korban sembelihan, hidup baik. Seangkatannya Nuh bejat semua. Sampai Tuhan pilih Nuh, Tuhan kasih karunia kepada Nuh. Setelah Nuh, ayo menyebar, kuasai bumi, penuhi bumi, taklukkan bumi. Ngumpul bikin menara Babel. Sama Tuhan sampai dikacaukan bahasanya supaya nyebar. Dalam penyebaran itu Tuhan pilih, Tuhan panggil Abram. Yang jadi bapak orang beriman. Tinggallah di Kanaan, di tanah yang aku janjikan kepadamu. Tapi keturunan Abraham, keturunan Ishak sampai zamannya Yakub mereka tinggal di Mesir, enggak tinggal di Kanaan. Sampai akhirnya membeludak di Mesir, diperbudak, disiksa. Sampai akhirnya Tuhan kasih karunia lagi, Tuhan panggil Musa. Bebaskan umatku. Ini loh, tak kasih 10 perintah, lakukan ini. Tak kasih Taurat, lakukan ini. Tetap dilanggar. Zaman raja-raja, Saul berontak, Daud ada dosa, dan raja-raja seterusnya terus semua gagal. Sampai di zaman Daud, zaman Daniel dijanjikan ada Mesias yang akan datang, akan menebus. Mesiasnya datang, Yesus datang, disalibkan. Bukannya diterima, malah disalib. Saudara lihat ya, dari Adam, bibit dosa itu merusak segitunya. Sampai dikasih Tuhan, ini loh kamu tak kasih ini, tak kasih ini, tak kasih ini. Dilanggar semua. Tuhan kasih karunia ke Nuh, langgar. Kasih karunia ke Musa, dilanggar. Bahkan sampai Yesus pun yang datang pun disalibkan. Itu betapa bobroknya kita. Kita bukan cuma hutang pribadi kita, tapi dosa kita itu sudah mengakar, mendarah daging dalam hidup kita. Tapi kita punya Tuhan yang baik, amin. Hutang dosa kita dihapuskan. Lewat penebusan Kristus yang minggu lalu kita rayakan lewat Paskah, kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan dari hutang. Maka dari itu bukan cuma kita dengan Allah yang didamaikan, tapi lewat pendamaian itu hutang sesama dengan kita pun harusnya juga dihapus. Bukan cuma vertikal urusan kita sama Tuhan, tapi urusan kita sama sesama juga sudah damai, sudah clear. Orang yang benar-benar terima kasih karunia Tuhan sadar. Kita tidak akan ngitung hutang orang lain karena hutang kita ini yang jauh lebih besar. Bukan cuma sekian rupiah tapi utang nyawa sama Tuhan dihapuskan. Dan bagian yang terakhir di ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bahasa asli bukan cuma yang jahat tapi si jahat. Jelas lepaskan kami dari si jahat. Kenapa? Kita siapkan ya di 1 Korintus 10. Lepaskan kami, jauhkan kami dari pencobaan. Saya yakin dan percaya setiap dari kita punya pencobaan masing-masing. Yang mungkin berbeda, mungkin kita tidak sadar kalau hal-hal tertentu itu pencobaan. Di 1 Korintus 10 ayat 13, ketika kita ada dalam pencobaan, di sini Paulus bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak memberi kita pencobaan melebihi kekuatan kita. Tapi ya ngepres. Pencobaan itu harus ngepres. Benar-benar diuji. Kalau kita enggak dipres, pencobaannya enteng-enteng itu bukan pencobaan, itu main-main. Karena pencobaan yang benar-benar mencobai, itu pencobaan yang di ujung tanduk. Kita benar-benar diuji. Kalau mungkin masa-masa sekarang masih masa puasa, masa-masa pasca juga umat Katolik, umat-umat Kristen beberapa melakukan puasa, bahkan ada yang pantang. Nah, beberapa yang saya tahu bukan cuman makannya tok, bukan cuman minumnya tok. Wah, aku sehari bisa 10 jam ya lihat YouTube, lihat TikTok. Aku tak puasa sosmed, aku puasa Instagram. Aku puasa ini. Itu salah satu bentuk kita menahan diri, melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk tahan godaan. Kalau saya pribadi ya, misal ada orang nawarin saya narkoba gitu ya. Sam, sak gram Sam. Ya saya enggak bakal, untungnya beli modalnya sekian, kalau tak jual untung sekian. Resikonya gini, saya enggak bakal musingin itu, pasti saya nolak. Buat saya enggak mempan pencobaan obat larang. Tapi buat anak remaja yang baru keluar panti rehab, ditawari lagi, itu pencobaan yang berat buat orang tersebut. Tapi buat saya mungkin, nggak masalah ya, pasti saya nolak. Beda kalau saya mungkin nurun dari mama papa saya ya makanan gitu ya. Beberapa waktu lalu lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu ya, bebek tumapel, bumbune, minyak, bumbune sambelane, waduh. Akhirnya apa ya, saya kepengen ya beli akhirnya ya. Udah gagal itu, gagal menahan nafsu ya beli. Waktu dateng, sambelannya makan mbek nasi anget-anget. Minyak sing kuning-kuning itu ya, waduh. Enak gitu ya, kulitnya sing tebel kenyal-kenyal itu, waduh. Kita tahu enggak, kulit itu jahat loh. Bikin kolesterol, bikin sakit ini, sakit itu. Tapi tergoda enggak? Ya saya ya makan ya dikit-dikit ya meskipun aduh pengen tak habis no, tapi aduh enak loh padahal. Itu pencobaan yang kelihatannya sepele buat orang yang jaga gaya hidup, yang nge-gym, makanannya ditimbang. Wes pasti enggak mungkin makan kulit-kulit. Tapi buat saya itu cobaan berat loh. Aduh rek kolesterol mana ya kok. Pilih enak apa kelenger gitu ya. Pilih enak gitu ya banyak orang. Itu cobaan buat kita banyak. Nah masing-masing pribadi kita saya yakin pasti kita punya pergumulan masing-masing. Yang kesannya tuh pribadi, mungkin cuman kita yang tahu Tuhan, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Kayak dulu pernah ngobrol sama beberapa orang, iya aku gak bakal cerita ke kon gak bakal tahu. Cuman aku dan Tuhan yang tahu pergumulanku. Itulah Tuhan yang personal, Tuhan tahu pergumulan hati kita, tahu beban kita. Tahu cobaan yang kita alami, tahu senggak kuat apa kita menahan godaan. Tapi di sini Yesus mengajarkan kalau kita doa, mintalah supaya itu dijauhkan. Tapi kalaupun pencobaan itu datang, Paulus bilang pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita dicobai, Tuhan pasti kasih jalan keluar, amin. Ada jalan keluar. Tuhan kita Allah yang maha kuasa, Allah yang kuat, mampu menang atas cobaan. Dia juga akan memampukan kita untuk menang. Amin. Dari teks ini kita bisa lihat bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan dunia langit dan bumi, juga Allah yang hadir secara personal dalam hidup kita. Allah yang tahu pergumulan kita. Tapi berapa banyak orang Kristen cenderung hanya condong salah satu. Orang Kristen yang condong ke Allah yang maha kuasa, Allah yang sangat kuat, sangat berkuasa, kita cenderung condong takut. Fokus kita menyenangkan Tuhan supaya tidak dihukum. Soalnya Allah itu maha kuasa, nanti kalau aku gini, aku dihukum gini, aku kena gini. Takut. Di situ kita perlu kenal bahwa Allah juga hadir secara pribadi dalam hidup kita. Yesus pun mengajarkan kita panggil Dia Bapa. Bukan cuma Tuhan, bukan cuma Allah, tapi Allah Bapa.
Tapi bagi condong satunya, bagi orang yang percaya Bapa itu penuh kasih, tidak apa-apa, kita dosa nanti diampuni kok, tidak apa-apa. Kita juga perlu sadar orang yang penuh kasih itu bisa marah, marah yang kasih. Sebagai contoh gitu ya, misal Om Yap gitu. Saya yakin Om Yap sayang sama anaknya, Yoel misal, kita bahas Yoel, sayang sama Yoel. Kalau suatu saat ada orang sampai jahati Yoel, nyelakai Yoel, pasti marah. Entah itu diamui, dijak gegeran, dipanggil, kalau perlu pukul-pukulan gitu ya. Tapi Om Yap suka kekerasan enggak? Enggak. Tapi kasih yang timbul secara real dari hati, itu kasih yang tegas, kasih yang kudus, kasih yang adil. Dan itu juga dilihat dari Bapa kita. Bahwa Allah yang maha kasih pun juga Allah yang kudus. Kita perlu sadari itu bahwa kekudusan Allah dan kasih Allah itu setara. Allah bukan Allah yang menciptakan bumi terus ditinggal. Dia tetap hadir dalam hidup kita, bahkan sampai mengutus anaknya menebus dosa kita. Dan di situ kita bisa lihat Allah yang maha kuasa. Dia tidak tinggal diam, dia tidak cuek, dia peduli dengan setiap kita. Allah itu peduli dengan setiap kebutuhan kita. Dia peduli dengan setiap pergumulan kita. Dan sebagai ayat penutup di Lukas 11, ayat 11 sampai 13, Allah Bapa. Bapa yang hadir secara personal dalam hidup kita. Di sini Yesus menjabarkan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. 12. Atau jika ia mau minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika Bapa yang di bumi yang masih manusia biasa pun tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang maha kudus, maha mulia, maha kuasa, maha segalanya. Dia juga Bapa yang personal, yang kenal kita pribadi, yang tahu pergumulan kita, yang pasti mencukupkan kita dan membawa kita kepada kemuliaannya. Saudara percaya Bapa kita Bapa yang penuh kasih, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.